Halo penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Iwan Chan. Kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, masuk ke berita pertama nih, Gra. Ada berita kalau Bu Sri Mulyani ini mencopot Rafael Aluntri Sambodo dari tugas jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Waduh. Nah, buat yang nggak tahu siapa ini, dia itu adalah orang tuanya pelaku yang ngegebukin anak di bawah umur yang namanya David, yang suka pamer-pamer harta itu pelakunya. Gitu. Keputusan ini tuh diambil sehabis dilakuin pemeriksaan data beberapa waktu terakhir, Gra. Gitu. Soalnya kan nggak wajar banget teman-teman harta kekayaan bapaknya. Ya jadi harus diperiksa tuh harta kekayaannya gitu. Waduh, the power of viral ya guys. Benar. Gue baca juga tuh Bang tadi Bu Sri Mulyani ini bilang kalau pencopotan Pak Rafael ini didasarkan sama pasal 31 ayat 1 PP 34 tahun 2021. Waduh, tentang disiplin pegawai negeri sipil. Jadi ya kalau dilihat dari bahasannya di episode lalu nih, ya udah bukan ketar-ketir lagi. Kan waktu itu bilangnya udah bikin ketar-ketir nih. Ya ini udah dicopot jabatannya. Udah bukan ketar-ketir lagi, udah hilang. Ya abisnya siapa suruh gitu macam-macam ya nggak? Iya. Mentang-mentang anak pejabat malah seenaknya gitu. Mau berkata kasar gue jadinya kayak udah abis kata-kata kasar gue udah kemarin tuh udah gue lontarin semuanya. Udah kesel ya kan? Kesel Iya kan banget sebenarnya soalnya, kasihan teman-teman. sih anak yang bikin ulah malah semuanya kena. Cuma kan nggak bisa kasihan juga lah, gila lu ya. Kayak gue lihat videonya tuh tadi tuh. Ngebuat anak sampai koma kayak gitu. Ya udah harus terima deh kalau gitu hukumannya gitu. Ya hukum sosial pun ada juga kan pasti. Harus bener banget tuh ya. Gimana ya, udah keseret kasus penganiayaan, terusnya harta bapaknya juga kesorot jadinya ludes dah tuh. Ya, masalahnya ini emang ada hubungannya nih sama orang tua si anak. Mereka nggak bisa ngedidik anaknya, jadinya bandel, terus ya ngerasa arogan. Coba lihat medsosnya, anak ini suka pamer-pamer kekayaan. Kabarnya juga dia di DO di sekolahnya karena nggak disiplin. Biasanya orang-orang tajir gitu tuh kayak, udahlah nggak usah sekolah. Orang dari kampusnya. Dari kampusnya. Udahlah nggak usah. Gitu. Mungkin apa ya, akibat dimanja berlebih kalinya. Kayak anak orang kaya, terusnya lu mau apa tinggal gitu. Nah, kabarnya juga nih kakek dari si ibu anak ini konon juga bekas orang kuat juga dulu, Gra. Gitu. Makanya wajar kalau orang tua si anak ini tajir melintir nih. Akibatnya ya mereka hanya bisa memberikan materi aja, tapi buat pembekalan jiwa sama attitude anak kayaknya kurang banget deh. Sayang banget ya, padahal anaknya ya yang biasa hidup tercukupi sama dimanja itu kan ya nggak bakal siap kalau tiba-tiba kondisi ekonomi keluarganya jelek gitu kan. Kalau tiba-tiba dia miskin, mohon maaf nih, ya kan dia nggak akan sanggup menghadapi tantangan gitu. Kayak kehidupan tuh kan berat, dia nggak siap gitu. Apalagi kalau udah masuk dunia kerja, waduh, keras bos. Wah, keras itu. Ya balik lagi sih dari buat diri masing-masing lah kasarannya gitu. Ya ada karena kasihan terus terbiasa memberikan harta ke anaknya, ya mungkin ada juga yang orang lain itu pengen kasih pelajaran attitude lah ke anaknya, ada juga yang ngasih harta doang ke anaknya gitu loh. Ya itu kan nanti bakal jadi bekal buat dia dewasa nanti ke depannya gitu. Mau hartanya aja mau dimanjain atau mau lu kasih perjuangan keras hidup ini lu jadi orang sukses gitu. Kalau yang gue lihat-lihat tuh itu tuh yang emang udah dimanjain sama harta tuh jadinya arogan. Terus pendidikan juga terbengkalai karena ngerasa uang juga udah banyak. Bener. Ya biasanya emang begitu ya, Gra ya. Kayak lu udah banyak duit terus songong gitu. Songong, udah males duit bapak gue lebih banyak gitu. Ngapain gue kerja? Terus tahu nggak kemarin itu dia pas ditangkep itu petantang petenteng loh gayanya ya. Dikata bakal gampang kali keluarnya. Iya, duit gue banyak dah keluar. Padahal bukan duit dia, duit bapaknya. Bapaknya dicopot jabatannya, gimana tuh? Jadi inget kata kasino tuh. Apa tuh? Orang kaya memang gitu, tengil adanya. Kayak duit bapaknya halal aja gitu. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih Bang. Lagi-lagi viral di Twitter tentang penganiayaan. Kenapa sih nih? Lagi tren banget main gebuk-gebukan apa bagaimana sih? Ya, baku hantam mulu kerjaannya. Nggak bisa diem dulu apa diomongin gitu baik-baik. Benar. Sabar. Sabar dulu, jangan marah-marah dulu. Oh iya. Kok jadi emosi gitu sih? Kenapa? Coba cerita dulu. Vibes-nya udah kesel nih. Coba cerita dulu. Iya. Jadi kemarin tuh viral salah satu mahasiswi Universitas Pelita Harapan dianiaya sama cowoknya. Waduh. Yang namanya Benedict Jevon Kusuma.
Nah, dia nyeritain kronologinya nih di akun Twitternya, thread Twitter gitu. Oh, thread. Dia bilang kalau penganiayaan itu tuh dialamin udah lama, dari 7 Juni 2022 tuh, sampai sekarang tuh. Udah lama banget kan? Bener. Nah, katanya dia ini udah sempat ngelaporin penganiayaannya tanggal 22 Desember kemarin. Tapi biasa tuh Bang, kalau cowok kan abis main kasar, cowoknya mohon-mohon minta maaf, terus janji nggak bakal ngelakuin lagi. Jadi akhirnya ya nggak diterusin. Ini sakit sih, sering banget tuh gue denger yang cowok-cowok yang kayak gitu tuh. Abis mukul, aku janji nggak bakal ninggalin lagi, aku janji nggak bakal ngelakuin lagi. Kalau gue jadi ceweknya gue ludahin cowoknya. Lagi juga tolol juga ceweknya ya. Karena dia sayang terus dimaafin tuh apa faedahnya gitu. Iya, Udah dibutakan sama cinta dia mungkin dia pasti mikirnya bakalan yang kayak ya udah dimaafin, terus mikirnya dia Nggak bakal bakal diulangin berubah lagi kok ya. gitu kan. Ya jadinya dia nggak ngelanjutin lagi tuh laporannya. Oh ya gimana ya, cowok kayak gitu pengecut jatuhnya. Pengecut, ya nggak? kan? Bener. Gue ini kalau jadi cowok juga kalau misalkan gue kayak gitu tuh ya udah gue tinggalin aja gitu loh. Tapi kalau cowok main tangan menurut gue aduh banci kayaknya deh. Tadi kan dibilang tuh lama tuh. Nah, dari sekian penganiayaan tuh nggak tahu deh ya udah berapa banyak, kan katanya udah sering banget. Dia bilang yang paling parah tuh yang keempat. Kenapa tuh? Jadi si cewek ini nggak mau pulang bareng kan sama si cowok ini. Terus si cowok ini Bang malah maksa terus nyeret si cewek. Terus abis itu ceweknya tuh palanya dipukulin ke dashboard, ke Buset, kaca, gila, ke setir. Terus dibanting tuh cewek ke tanah kan. Terus Buset, dicekek, anjir. dikasih kata-kata mati lo, nggak mau dengerin gua, bla 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 bla. Gila, Kasar gila. gitu. Aduh, apa coba kayak gitu dia lah. Suruh masuk Smackdown kalau nggak UFC tuh. Gila anjir, cewek digituin, nggak gentle banget anjir. Mana pas gue juga denger juga tuh kayak pengakuannya tuh dia ngomong kayak nggak ada dosa juga anjir. Dia udah ngelakuin something, terus tiba-tiba minta maaf dengan seenak jidat gitu. Gila. Iya, gue juga denger tuh VN-nya. Jadi kayak, ya ngomongnya datar aja, nggak ada dosa. Anjir. Tapi ya Bang, anak ini tuh udah di DO dari kampus. Ya walaupun ya itu bukan akhir dari semuanya ya. Yeah. Butuh keadilan juga lah. Benar. Nggak boleh kayak gini. Tapi infonya ya si cewek ini sekarang jadinya sering dapat teror dari keluarga si cowok. Waduh. Terornya tuh kayak pakai nomor beda-beda terus nelpon-nelponin dia. Kayak pinjol jadinya. Memang jangan pinjol, jangan. Jangan-jangan nggak tahu juga ya. Tapi infonya kayak gitu. Itu udah kelewatan banget sih sebenarnya. Ya benar-benar harus ditempuh pakai jalur hukum sih. Iya. Ya kalau nggak di penjara ya nggak bakal kapok juga nih orang gitu loh. Ya biar tahu lah gitu loh. Orang-orang ini juga nggak boleh semena-mena sama arogan lah teman-teman. Masa sama cewek main kasar gitu. Ini mental si cowok emang banci dari sananya gitu. Iya, lagi-lagi yang kayak begitu gitu tuh. Yang aduh. Besok-besok masuk UFC ya kalau main Smackdown. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari @triswedi_susilo6912 di video yang lagi viral yang judulnya "Tindakan Keji Anak Pejabat Ditjen Pajak Malah Dipansosin Relawan Anies". Komentarnya gini nih, semuanya tergantung sepenuhnya dari kedua orang tuanya, khususnya terhadap warna dan cara mendidik anak untuk mengisi jiwa keluarganya sejak kecil, bahkan bila perlu sejak saat di dalam kandungan. Dan apa yang ditanamkan, maka itu pula yang akan membentuk karakter anak, bisa menjadi kejam, beringas, serta tidak berkemanusiaan. Dan tentang ceweknya, fotonya segera diviralkan juga agar segera ditangkap, minimal dipanggil sebagai saksi sebelum keburu hilang. Wah, iya sih, ini udah kebangetan ya. Mau si cewek, mau si cowok juga harus nerima hukuman nih. Benar. Kan ceweknya mancing-mancing juga tuh. Ya, nggak cukup dihukum ringan sih, ya mentang-mentang orang kaya, orang tuanya kuat nggak mungkin kayak hukumannya ringan gitu. Ya makanya kita harap aparat tuh segera menindak semua tersangka ya biar korban juga dapat keadilan. Ya harus dihukum. Kalau perlu dipindahin ke Cipinang biar dipukulin sama napi di sana. Hukum rimba. Wah, penjara keras tuh. Hukum rimba. Iya, benar. Lanjut. Oke, lanjut ke komentar selanjutnya datang dari Berti Yeli 8088 di video opini terkini yang judulnya Sri Mulyani kecam anak pejabat yang aniaya pemuda karena cemburu. Komentarnya gini nih, Yonilalah kok dia dapat lawan sepadan. Bayangin aja kalau yang dianiaya cuma rakyat jelata. Buat Mas David, doa saya semoga cepat sembuh, pulih seperti sedia kala.
Saya sebagai orang tua bisa merasakan hancurnya hati Pak Jo melihat anaknya dalam kondisi terluka. Untuk pola didik anak ABG, saya penasaran ngulik ilmu parenting orang-orang hebat seperti Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani, Pak Ridwan Kamil yang sukses mendidik anak-anaknya. Tetap rendah hati meski jabatan menjulang tinggi. Cepat sembuh Mas David. Wah, terima kasih banyak nih teman-teman udah ngedoain David gitu. Ya kita doain aja semoga korban itu cepat sembuh ya Gra ya. Terusnya pelaku juga dapat hukuman yang setimpal lah. Kalau dilihat dari proses hukumnya sih optimis lah gua pelaku bakal diganjar sama hukuman berat lah. Soalnya kan ini udah mirip kasus F kemarin kan ya gitu. Publik udah bisa nilai lah seenggaknya berpihak sama siapa, pasti berpihak sama korban gitu. Semoga aja semua lancar dan gak ada yang ditutup-tutupin teman-teman gitu. Oke Bang, lanjut nih. Komentar selanjutnya dari @saijorahmat7307 di video channel Eko Kun tadi yang judulnya Grup Media Dukung Anies Netizen Bersama Ganjar. Komentarnya gini nih, kita sebagai pecinta NKRI, Pancasila, UUD 45, dan toleransi dalam kebinekaan harus mencari pemimpin RI yang nasionalis, religius, merakyat, berpengalaman dalam bidang pemerintahan dan parlemen, serta berasal dari keluarga yang sederhana dan harmonis seperti Pak Ganjar Pranowo. Ya udah jelas sih Bang, kalau misal mau pemimpin yang nasionalis, ya mau negara rukun ya harus pilih yang nasionalis asli ya, bukan nasionalis karbitan. Benar. Nah, soalnya kan ada nih yang mendadak nasionalis, padahal udah dikasih gelar Bapak Politik Identitas Indonesia. Ngeri banget kalau salah pilih. Benar. Dah, lanjut. Oke, komentar selanjutnya datang dari Groni Kostorus 16 di Kupas Berita dengan judul Terjadi lagi, satu umat Kristiani dilarang ibadah di gereja. Komentarnya gini, ini mah sudah biasa, apalagi pas Natal. Kami Kristen yang minoritas sudah sering diperlakukan di negeri ini. Indonesia bagi kami minoritas jauh dari harapan sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dan konstitusi. Karena oknum-oknum seperti ini tidak pernah ditindak tegas oleh pemerintah. Jadi intinya inilah wajah asli toleransi umat beragama di negeri Wakanda. Waduh. Gua paham sih, gua ngerti. Masyarakat ini juga masih banyak yang nggak paham konstitusi juga gitu loh. Pejabat daerah juga mungkin begitu gitu, mungkin ya. Makanya penting banget harus diberikan pemahaman atau edukasi buat orang-orang ini gitu bahwa setiap pemeluk agama itu punya hak untuk beribadah juga sesuai agamanya masing-masing gitu. Benar. Konstitusi itu kan udah melindungi kita semua untuk beragama. Kalau misalkan tempat ibadah belum punya izin, mestinya harus dibantuin sama lingkungan yang lain gitu loh. Pemerintah juga harus mempermudah. Masyarakat juga harus dewasa nerima perbedaan, terus yang ngasih izin ke non-muslim it's okay gitu, nggak apa-apa. Katanya negara Pancasila, gimana sih orang-orang itu tuh? Semoga aja tuh nggak ada lagi deh yang ngaco-ngaco kayak gitu. Hargailah perbedaan, hargailah agama orang lain gitu loh kasarannya. Kalau emang nggak dapat izin dari pemerintah, seenggaknya masa nggak boleh ibadah di rumah? Iya, ibadah kita aja di rumah. banyak yang ibadah di jalan. Iya. Waduh. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik nih yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye. Bye-bye.